Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang leisure, flow, mindfulness, and peak performance. Saya Ervinda Anis Nafsina dan kedua rekan saya Claudia Diva Azahroh dan Dea Novina Putri Sadewa. Apa yang dimaksud dengan leisure atau kenyamanan? Yaitu adalah setiap kesejahteraan yang muncul saat kita menghabiskan waktu luang kita dan kita mengetahui apa yang sedang kita lakukan untuk bersantai, kegiatan yang kita lakukan untuk bersenang-senang, dan bagaimana kita mengekspresikan hasrat dan minat kita pada saat waktu luang tersebut. Kenyamanan dan kesejahteraan. Syarat kemakmuran untuk mengacu pada persepsi bahwa seseorang memiliki cukup waktu untuk bersantai dan aktivitas yang bermakna secara pribadi. Hubungan antara kenyamanan dan kesejahteraan adalah sekedar memiliki waktu itu tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan seseorang. Dengan cara terlibat secara aktif dalam aktivitas yang kita hubungkan pada tingkat emosional atau yang memenuhi kebutuhan dasar dapat meningkatkan kesejahteraan kita. Apa yang mengubah kegiatan menjadi waktu luang? Kemampuan untuk hanya membuat pilihan tentang bagaimana kita menghabiskan waktu itu sangat penting. Asosiasi waktu luang dengan otonomi menunjukkan bahwa waktu luang terkait tidak hanya dengan ketenangan dan relaksasi, tetapi juga dengan tantangan dan keterampilan. Flow and optimal experience. Mihaly Csikszentmihalyi memulai studinya tentang kesejahteraan psikologis dengan meminta orang untuk menjelaskan seperti apa rasanya ketika mereka melakukan sesuatu yang benar-benar menyenangkan dan aktivitas sedang berlangsung luar biasa baik untuk mereka. Definisi dari flow, harus menunjukkan sensasi holistik yang hadir saat kita bertindak dengan total keterlibatan. Mengalaminya sebagai kesatuan yang mengalir dari suatu saat ke saat berikutnya, di mana kami merasakan mengendalikan tindakan dan di mana ada sedikit perbedaan antara diri dan lingkungan, antara stimulus dan respon, atau antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Karakteristik dari arus. Yang pertama adalah gabungan aksi dan kesadaran diri. Yang kedua adalah konsentrasi lengkap pada tugas yang ada. Yang ketiga adalah kurangnya khawatir tentang kehilangan kontrol yang secara paradoks menghasilkan rasa kontrol. Yang keempat adalah hilangnya kesadaran diri sekali lagi. Kelima adalah waktu rasanya tidak lagi berlalu secara biasa. Yang keenam adalah sifat autotelik dari pengalaman ini muncul. 7. Harus menyertai aktivitas yang menantang yang membutuhkan skill. Yang terakhir adalah suatu kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan umpan balik yang langsung. Konteks dan situasi arus. Banyak orang melaporkan bahwa mereka mengalami aliran selama bekerja. Csikszentmihalyi berspekulasi bahwa pengalaman aliran mungkin menjadi kunci kepuasan kerja. Secara umum, Csikszentmihalyi berpendapat bahwa flow adalah pengalaman yang memungkinkan orang menikmati hidup, merasa lebih bahagia, dan berfungsi lebih baik dalam beberapa konteks berbeda. Kualitas aliran yang unik. Dengan demikian, teorinya tentang aliran, setidaknya aliran dalam bentuk yang lebih intens, adalah salah satu dari sedikit perspektif psikologis yang mengaitkan kesejahteraan yang lebih tinggi dengan keadaan kesadaran alternatif. Pengalaman mengalir memiliki pandangan fisiologis, jadi kualitas aliran air ini mencakup banyak hal dan menjadikan dia unik. Perkenalkan, nama saya Dea Novina. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yang selanjutnya adalah arus dan kesejahteraan subjektif. Setiap diskusi tentang hubungan antara aliran dan kesejahteraan harus mengakui potensi penalaran melingkar yang menyertai wilayah ini. Artinya, karena sejani ini awalnya meminta orang untuk mendeskripsikan momen ketika aktivitas berjalan sangat baik, teori aliran dikonstruksi dengan menanyakan orang tentang momen kesejahteraan. Jadi, mengapa aliran meningkatkan kesejahteraan? Karena bahwa kualitas hidup kita itu ditentukan oleh seberapa baik kita mampu mengendalikan kesadaran kita. Dan yang selanjutnya adalah penyerapan dan rasa ingin tahu. Penelitian menunjukkan bahwa mungkin ada lebih banyak pengalaman mengalir daripada sekedar menyeimbangkan keterampilan dan tantangan. Uraian di atas itu tentang pengalaman aliran menyarankan beberapa aspek yang mungkin diperlukan untuk mewujudkannya.
Sebuah studi yang meneliti fantasi menemukan bahwa kesejahteraan yang lebih tinggi dikaitkan dengan kemampuan untuk mengontrol fantasi lebih banyak, kejelasan fantasi, dan penyerapan yang lebih besar. Dan kehidupan yang melibatkan semangat untuk membantu orang lain dan sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, satu studi menemukan bahwa orang-orang yang cenderung memuja selebriti itu memiliki skor kesejahteraan yang lebih rendah dan kecenderungan penyerapan mereka memiliki kualitas kecanduan. Dan yang selanjutnya itu komentar tentang teori arus. Konsep aliran salah satu konstruksi psikologis yang langsung dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya, hubungan antara aliran dan kesejahteraan juga cukup jelas bagi banyak orang. Namun, tidak semua peneliti mendukung prediksi teori aliran. Dengan ini melaporkan bahwa aliran dihasilkan dengan menyeimbangkan keterampilan seseorang dengan tantangan situasi yang membutuhkan keterampilan tersebut. Salah satu aspek yang lebih sering diamati dari pengalaman aliran ini bahwa hal itu tidak selalu ada dalam aktivitas tertentu, atau jika ada, maka mungkin ada selama durasi aktivitas. Dan yang selanjutnya adalah mindfulness. Perspektif selanjutnya tentang kesejahteraan juga meminta kita untuk memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi pada saat kita ini. Kewaspadaan memperhatikan pengalaman berkelanjutan seseorang dengan cara yang memungkinkan keterbukaan dan fleksibilitas. Itu sepenuhnya hadir dan disadari selama aktivitas kita sehari-hari. Ketika orang sadar, mereka terbuka terhadap pengalaman dan sudut pandang baru. Mampu membuat kategori baru untuk pemrosesan informasi, dan mereka memperhatikan proses kehidupan atau pengalaman hidup mereka sendiri serta hasil atau pencapaian tujuan. Untuk mendapatkan perasaan yang lebih baik tentang apa itu perhatian, akan sangat membantu jika menggambarkan kebalikannya atau ketidakpeduliannya. Ketika kita berada dalam keadaan tidak berakal, pikiran kita mengembara. Ketika tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, pada saat kita melamun, seringkali ini membantu. Memang akan sulit untuk secara aktif memproses sebuah informasi yang datang kepada kita setiap saat sepanjang hari. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa konsep perhatian dapat membingungkan sejauh mana ada dua definisi dan tradisi penelitian yang agak berbeda tentang perhatian ini. Dan di sini itu ada dua penelitian. Yang pertama adalah penelitian Ellen Langer dan menindaklanjutin dengan tradisi kesejahteraan Buddha. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan Ellen Langer untuk mindfulness. Perspektif pertama tentang perhatian berasal dari Ellen Langer tahun 1989 dan mewakili gaya kognitif yang berpusat pada kesadaran dan kualitas perhatian yang kita bawa ke pengalaman sehari-hari. Langer ini menemukan bahwa jenis perhatian tertentu terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan adaptasi yang lebih baik. Dalam pandangannya, kesejahteraan itu tidak terkait dengan menjelaskan kehidupan dengan pilot otomatis, tetapi dengan secara aktif berpartisipasi dalam pengalaman hidup yang berkelanjutan dengan perhatian dan keterbukaan. Banyak dari kita menjalani hidup menunggu seseorang yang penting atau bermakna terjadi. Saya Claudia Diva akan menjelaskan mengenai pendekatan Buddha untuk kewaspadaan. Perspektif kedua tentang kesadaran berasal dari psikologi timur, khususnya ajaran Buddha. Praktik meditasi Buddha mencakup jenis yang disebut kesadaran. Kesadaran yang dimaksud didefinisikan sebagai kesadaran terbuka atau reseptif di mana perhatian difokuskan pada pengalaman langsung seseorang yang berkelanjutan. Meditasi kesadaran memungkinkan untuk meningkatkan rasa kesejahteraan dan memiliki kualitas hidup yang baik. Ada 3 elemen inti meditasi Buddha. Yang pertama ada niat, yaitu komitmen untuk meditasi. Yang kedua ada perhatian, yaitu mengamati isi dari pengalaman seseorang. Dan yang ketiga ada sikap, yaitu bagaimana memperhatikan dan memahami pengalaman seseorang. Yang selanjutnya ada perbandingan antara Ellen Langer dan gaya Buddhist mindfulness. Menurut Ellen Langer,
Kesadaran yang lebih besar pengalaman adalah langkah pertama untuk menindaklanjuti informasi baru dengan upaya aktif untuk menciptakan kategori baru pengetahuan yang membangun perspektif baru dan mendorong kreativitas. Sedangkan, menurut Buddhist Mindfulness, kesadaran hanya untuk menyadari pengalaman yang sedang berlangsung sambil menciptakan sikap yang tenang. Praktik meditasi Buddha pula melibatkan upaya memperdalam perhatian pada pengalaman seseorang. Kemudian ada menikmati. Kebanyakan orang kadang-kadang berhenti di tengah-tengah kegiatan untuk sepenuhnya mengalami sesuatu yang menyenangkan. Fred Bryan dan Joseph Verhoeven menyebutkan saat-saat seperti menikmati melibatkan kesadaran akan kesenangan. Ada 5 cara dasar untuk meningkatkan rasa menikmati menurut Bryan dan Verhoeven. Yang pertama, ada penyerapan atau tenggelam dalam pengalaman tersebut. Yang kedua, ada mengasah indera. Yang ketiga, ada memori bangunan, yaitu melakukan sesuatu untuk membantu mengingat pengalaman di kemudian hari. Yang keempat, ada berbagi dengan orang lain. Dan yang kelima, ada kontaminasi diri atau membiarkan diri untuk merasa baik memiliki pengalaman tersebut. Yang selanjutnya ada kinerja puncak. Kinerja puncak adalah istilah yang dimanfaatkan untuk menggambarkan saat-saat ketika kita tampil pada tingkat di luar tingkat normal kita yang berfungsi dan dikonseptualisasikan sebagai perilaku yang lebih efisien, lebih kreatif, lebih produktif, atau dalam beberapa hal lebih baik daripada perilaku biasanya, dan dapat terjadi dalam setiap aspek aktivitas manusia. Kinerja puncak memerlukan perilaku unggul pada tugas dan tidak seperti aliran yang bukan hanya pengalaman subjektif saat terlibat dalam tugas. Siapapun dapat menunjukkan kinerja puncak pada kondisi yang tepat. Kinerja puncak juga dapat terjadi dalam 2 cara. Yang pertama, insiden keberanian yang tidak biasa selama krisis atau yang biasa kita sebut dengan spontan. Dan yang kedua, karena kinerja unggul yang keterampilannya dipelajari atau yang biasa kita sebut dengan terlatih. Kemudian ada kinerja puncak dalam olahraga. Meskipun kesulitan dalam menentukan apa yang diperlukan untuk membuat seorang atlet panas, sejumlah besar penelitian telah dilakukan tentang bagaimana meningkatkan kinerja puncak dalam atletik. Ada 8 kondisi yang menyertai kinerja aktual terbaik. Yang pertama adalah relaksasi mental dan rasa tenang, konsentrasi tinggi, dan seringkali waktu melambat. Yang kedua, relaksasi fisik dengan gerakan longgar dan cairan. Yang ketiga, kepercayaan diri dan optimisme bahkan dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, fokus pada masa kini dan rasa tubuh seseorang tampil secara otomatis. Yang kelima, tingkat energi yang tinggi bersama dengan emosi positif seperti sukacita, serta rasa menjadi panas atau dibebankan. Yang keenam, kesadaran yang luar biasa dari tubuh seorang diri. Seringkali, ini disertai dengan kemampuan luar biasa untuk mengetahui apa yang akan dilakukan atlet lain dan kemampuan untuk langsung menanggapi mereka. Yang ketujuh, rasa kontrol total tanpa upaya yang tidak semestinya untuk menciptakan atau mempertahankan kontrol itu. Dan yang terakhir, dalam kepompong. Ini mengacu pada rasa berada dalam amplop yang melindungi seseorang dari gangguan. Selain itu, ini memungkinkan akses mudah ke kekuatan dan keterampilan seseorang. Selanjutnya ada pelatihan untuk peak performance atau kinerja puncak. Greenspan dan Felts meninjau studi yang menyelidiki efektivitas berbagai intervensi psikologis untuk meningkatkan tingkat kinerja. Penyelidikan melihat atlet dari berbagai olahraga sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi psikologis dapat membantu dalam meningkatkan kinerja atlet dewasa dalam situasi kompetitif. Ada beberapa saran petunjuk praktis untuk induksi zona dalam kinerja atletik. Yang pertama,
bergerak keluar dari zona nyaman dan menantang diri sendiri. Yang kedua, fokus pada proses atau aktivitas sesaat. Yang ketiga, berhati-hati. Yang keempat, percaya pada keterampilan diri. Yang kelima, mempersiapkan yang diperlukan sebelum kompetisi. Yang keenam, berlatih meditasi agar fokus dan membuang pikiran yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, ada komentar tentang aliran, kesadaran, menikmati, dan kinerja puncak. Semua perspektif ini menemukan kesejahteraan yang signifikan melalui partisipasi aktif dalam pengalaman langsung dan berkelanjutan dalam kehidupan kita. Demikian juga mereka semua menyarankan bahwa apresiasi yang mendalam dari pengalaman kita saat demi saat dapat memuaskan. Model kognitif kesejahteraan fokus pada isi kesadaran. Apakah pikiran kita positif? Dan apakah interpretasi kehidupan kita membantu mempertahankan optimisme? Waktu sering terdistorsi selama aliran atau kinerja puncak dan pengalaman waktu terkait dengan diri kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.